Selamat pagi pemirsa, kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi. Namun di tengah arus informasi yang semakin deras, kebebasan itu diperhadapkan pada tantangan besar. Mulai dari maraknya disinformasi hingga penyebaran hoax. Pertemuan tokoh pers dan para pemimpin redaksi menjadi pengingat bahwa kebebasan pers harus dijaga dengan tanggung jawab. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 17 April 2026 dengan tema Memuliakan Kebebasan Pers bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Ini kita kembali membicarakan soal kebebasan pers dan itu harus dimuliakan. Persisnya apa arti memuliakan kebebasan pers ini, Mas Tommy? Ya, sebetulnya kemarin itu undangan yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh kepada teman-teman Forum Pemret itu adalah sebetulnya halal bihalal. Karena besok sebetulnya bulan Syawal sudah habis, Leo. Oh, oke. Jadi Pak Surya ingin menggunakan momentum untuk halal bihalal. Dan kebetulan memang teman-teman di pers juga sedang dihadapkan pada kegundahan. Ya. Kita melihat bahwa pers ini sedang mau dibawa kemana dan bagaimana peran pers sebaiknya untuk menghadapi tantangan ke depan. Karena itu tadi malam itu menjadi semacam forum curah pendapat, tukar menukar ide, dan bagaimana membangun sekali lagi pers yang berkualitas dan bermartabat. Dan kebebasan pers, Pak Surya Paloh menyampaikan bahwa memang sebagai pilar keempat demokrasi, pers itu sangat dibutuhkan. Tetapi belajar dari pengalaman sejak reformasi 1998, Pak Surya Paloh menyampaikan pengalaman ketika orang pertama yang diundang oleh Menteri Penerangan Yunus Sofia. Dan padahal pada masa itu Pak Surya itu masuk dalam kelompok orang yang tidak diperkenankan untuk bisa masuk ke Kementerian Departemen Penerangan ketika itu. Tapi tetap diundang? Tetap diundang. Dan kemudian berbicara. Nah, kembali lagi yang salah satu yang dibahas soal kebebasan. Nah, Pak Surya menyampaikan bahwa kebebasan pers itu sangat penting. Dan dia adalah orang menjadi korban dari kebebasan pers itu. Dan yang tetap paling depan untuk menjaga kebebasan pers itu. Tetapi saat yang bersamaan, Pak Surya juga menyampaikan kebebasan itu bukan hanya untuk kebebasan. Jangan sampai menjadi kebebasan pers itu menjadikan pers menjadi tirani kebenaran. Karena kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya pers tidak menjalankan peran yang seharusnya. Karena sebagai pilar keempat, dia itu betul-betul menjadi watchdog yang harus memberikan pencerahan dan mencerdaskan masyarakat. Dan inti utamanya adalah konten itu harus punya nilai informasi, punya nilai edukasi, baru kemudian ada entertainment. Dan semua itu harus dirangkum di dalam marwah dari kebebasan pers itu, yaitu credibility, kebenaran, dan kemudian menyajikannya dengan cara yang proporsional, karena tujuannya kembali lagi, kebebasan bukan hanya untuk kebebasan, tetapi kebebasan harus memberikan manfaat yang paling optimal bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pers itu menjadi bagian yang harus ikut serta membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kita akan bahas itu, Mas Tommy dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 17 April 2026, memuliakan kebebasan pers. Memuliakan kebebasan pers. Kita mau kebebasan pers pada era ini bertanggung jawab kepada kode etik jurnalistik yang kita miliki. Pertemuan antara tokoh pers nasional Surya Paloh dan para pemimpin redaksi media nasional yang tergabung dalam Forum Pemret tadi malam menunjukkan komitmen kuat bahwa kebebasan pers wajib dijaga. Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi. Namun,
Kemuliaan itu bisa tergerus, bahkan tergelincir ke level yang rendah bila kebebasan dimaknai sebagai sikap bebas yang sama sekali tidak dilekatkan tanggung jawab. Itulah kebebasan yang kebablasan, yang justru merusak marwah kemuliaan pers. Teman-teman Tempo, para karyawan Tempo, jangan lupa terhadap sejarah. Maka, komitmen menjaga kebebasan pers yang penuh dengan tanggung jawab itu menjadi amat relevan untuk digaungkan saat ini. Apalagi kita menyaksikan residu dari keterbukaan dan kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab dan literasi yang cukup itu terbukti melahirkan banyak disinformasi, misinformasi, bahkan produksi dan reproduksi hoaks. Surya Paloh sebagai tokoh pers yang pernah mendapatkan Bintang Mahaputra Utama 2015 dan medali kepeloporan 2024 atas idenya mendirikan Metro TV, televisi berita pertama 24 jam di Indonesia, tentu risau dengan kondisi seperti itu. Kerisauan yang sama disuarakan oleh Forum Pemret yang dalam berbagai kesempatan mengajak publik untuk memerangi hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Kerisauan itu membentuk simpul yang sama, sehingga sangat penting untuk terus-menerus disuarakan, apalagi indeks literasi media masyarakat Indonesia masih belum memuaskan kendati naik dari waktu ke waktu. Dalam skala 5, tingkat indeks literasi media bangsa ini masih di angka 3,4. Terlebih lagi, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jelas-jelas ditabalkan bahwa pers yang bertanggung jawab adalah pers yang menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan berlandaskan kaidah-kaidah jurnalistik. Secara lebih konkret, definisi ini dapat dipahami dari beberapa prinsip dalam undang-undang berupa taat hukum dan norma, menjalankan fungsi pers, serta menjaga profesionalitas pers dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk, melakukan verifikasi sebelum publikasi, dan menghormati hak jawab serta hak koreksi. Tanggung jawab berarti pula tidak menyalahgunakan kebebasan. Kebebasan pers dijamin, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab dengan tidak menyebarkan fitnah atau hoaks, menghasut, atau merugikan kepentingan umum. Jadi, pers Indonesia hakikatnya adalah pers yang bebas tetapi tetap tunduk pada hukum, etika jurnalistik, serta kepentingan publik dengan mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam setiap pemberitaan. Maka spirit kembali memuliakan kebebasan pers dengan tanggung jawab penuh ialah keniscayaan. Apa yang disepakati Surya Paloh sebagai tokoh pers nasional dan Forum Pemret dalam silaturahim dan halal bihalal di Nasdem Tower bukan saja layak diapresiasi, melainkan niscaya menjadi gerakan bersama. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Komi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik pendapat Anda, Pak? Silakan Pak. Baik, yang pertama saya ingin mengapresiasi ya hal-hal yang digagas oleh Bang Surya Paloh tadi malam, mengumpulkan teman-teman pers seluruh Indonesia atau seluruh wakilan pers nasional. Tetapi perlu diingat bahwa negara ini adalah negara demokrasi tapi juga negara hukum. Artinya negara demokrasi kebebasan pers itu dijamin. Tetapi ketika ada pers yang melanggar, itu juga negara kita adalah negara hukum. Nah, untuk itu saya menyarankan kaidah atau marwah daripada pers itu tetap pada 4 hal. Yang pertama itu independen, kemudian berkualitas, bermartabat, dan bertanggung jawab.
Artinya apa yang disuguhkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jangan ada hoax, jangan ada fitnah. Karena kalau itu yang terjadi, masyarakat jadi bingung dengan pendidikan berita atau pers itu sendiri. Nah, untuk itu mudah-mudahan kami mendoakan, masyarakat mendoakan supaya pers ini tetap berfungsi dengan baik, tetapi juga tetap menjaga marwahnya begitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Harus bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya seperti apa, Mas Tommy? Ya, menjadi wartawan itu memang tidak mudah ya. Iya. Ya kan? Karena itu prinsip kehati-hatian, akurasi. Dan kalau di banyak newsroom, sebagai contoh di Amerika ya, selalu ditulis dalam ruang redaksinya itu accuracy. Harus akurat. Jadi akurasi itu yang nyawa dari. Karena sekali lagi menjadi wartawan itu dalam pidato pengukuhan guru besarnya Pak Yaakob Utama di Universitas Gadjah Mada, beliau mendapat honoris causa untuk ilmu komunikasi, jurnalistik. Beliau katakan bahwa menjadi wartawan itu tidak bisa sekedar menerima, menelan, kemudian mempublikasikan dan masa bodoh. Harus ada rasa kekhawatiran bahwa setiap informasi yang dikeluarkan itu akan berdampak buruk karena kemudian menyesatkan. Karena itu selalu dikatakan dalam pidatonya Pak Yaakob Utama mengatakan menjadi wartawan itu selalu bekerja dalam ketakutan dan dalam kegelisahan. Takut salah maksudnya? Ya, yang dikatakan oleh Pak Yaakob itu bahkan dalam bahasa Inggris, in fear and trembling in anguish. Dalam ketakutan dan kegelisahan bukan karena kekuasaan, tetapi takut kalau produk jurnalistik itu menyesatkan. Karena sekali lagi tujuan dari jurnalistik, marwah utama dari jurnalistik, kita menyerap informasi secepat-cepatnya. Kita mengolah untuk mencarikan sebuah konteks yang kemudian benar dan menyampaikan secepatnya kepada publik agar menjadi public domain. Dan dengan itu masyarakat kemudian bisa menggunakan untuk kepentingan dirinya. Jadi tujuan utama bukan hanya sekedar berita untuk berita, tetapi bagaimana memperkaya cara pandang, cara pikir, dan mendapatkan informasi yang lengkap dari masyarakat pembaca supaya mereka bisa betul-betul mengambil sikap. Sekali lagi, tidak bisa publish and be damned. Dan dalam perjalanan jurnalistik di banyak negara, Leo, sebagai contoh yang selalu fenomenal adalah kasus Watergate. Nixon ya? Nixon. Amerika Serikat. Iya kan? Wartawan Washington Post mendapat informasi yang disebut dengan deep throat, yang orangnya tidak diketahui, mengenai adanya pencurian data di tubuh Partai Demokrat. Berapa lama informasi itu bisa dipublikasikan? Dan bagaimana perdebatan di dalam ruang redaksi? Bagaimana seorang pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, mereka pertama kali tidak mempercayai informasi dari wartawan, karena sekali lagi tidak ada verifikasinya. Nah, tadi malam Pak Surya mengatakan, jangan kita dalam bekerja, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba lampu bergoyang-goyang. Karena itu sekali lagi verifikasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan kembali lagi, apa yang harus kita sampaikan sekali lagi sebagai wartawan adalah bagaimana setiap kali informasi itu kan hipotesis yang harus diuji kebenarannya di lapangan, melakukan verifikasi, dan kalau kemudian kita percaya menjadi tesis. Tetapi kalau kemudian hasil memverifikasi itu tidak cukup sesuai, tidak ada salahnya untuk mendelay sampai kemudian kita dapat dan yakin bahwa informasi yang kita dapatkan itu layak untuk dipublikasi. Di Metro TV memang yang saya alami, Mas Tommy, adalah kita dibiasakan setiap hari untuk recheck, double check, triple check. Kalau masih belum yakin juga dengan akurasinya, bahkan kalau perlu di drop. Nah, tetapi kan kalau kita melihat sekarang ada tuntutan mungkin komersial. Untuk survive kita harus punya pembaca, viewers, atau pemirsa. Sehingga kemudian kadang-kadang yang belum benar-benar verified pun, yang penting ada syarat minimal ketika misalnya ada satu masalah harus cover both sides, sudah terkonfirmasi lah walaupun tidak lengkap, itu kemudian akhirnya dinaikkan
Dan itu yang kemudian ternyata belum sepenuhnya akurat. Nah, untuk teman-teman kita media massa yang seperti ini bagaimana, Mas? Ya, kembali lagi, Leo. Makanya ruang redaksi itu bukan ruang hampa. Disitulah terjadi pertarungan ide. Iya. Dan setiap kali semua informasi harus diletakkan di depan meja. Bahkan pengalaman saya dulu di Kompas, kita melarang ada yang sebutnya menurut sumber yang tidak bisa disebutkan. Harus jelas ya? Harus jelas. Oke. Kalau sumber yang bisa-bisa itu adalah interpretasi dari wartawan. Iya. Dan disitulah sekali lagi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana menjadi penanggung jawab yang menentukan. Dan kembali lagi cek and recheck yang tadi Leo sampaikan itu harus terjadi dalam ruang redaksi juga. Kita juga harus selalu meragukan informasi yang kita dapat dari teman. Benar nggak nih? Ya kan, kamu dapat dari mana segala macam. Nah, kembali lagi dari pengalaman, mengapa Washington Post kemudian sangat direspek orang. Kejadian Watergate sejak sebelum pemilu, publikasinya dilakukan setelah Presiden Nixon terpilih. Oh, jadi murni. Ada jeda waktu yang begitu lama. Mengapa? Karena proses verifikasi itu tidak seketika. Nah, disitulah sekali lagi kita perlu berhati-hati karena ini berkaitan dengan credibility dari institusi dan bahkan terhadap dunia pers secara keseluruhan. Yang kemarin tadi malam dibahas adalah kita menghadapi erosi kepercayaan itu. Erosi kepercayaan. Ya kan? Mengapa? Karena kemudian yang tadi katakan oleh Leo, karena kepentingan sesaat, karena kepentingan bisnis, kita melupakan prinsip-prinsip paling esensial dari jurnalistik itu. Karena itu kesepakatannya mari kita kembali, ya kan? Dan harus ada keberanian dari media juga. Kalau kemudian dianggap tidak pas, kemudian salah. Apa salahnya untuk memperbaiki? Baik, kita harus jeda dahulu. Mas Tommy dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, apa yang kita bisa pelajari dari sekian peristiwa yang terjadi agar kemudian wartawan, pers itu juga memang akhirnya dicintai masyarakat karena masyarakat merasakan betul manfaat dari keberadaan kita, Mas? Ya, kembali lagi kepada prinsip paling dasar membangun jurnalisme yang berkualitas. Mulai dari penetapan isu, mencari faktanya di lapangan, kemudian masuk ke ruang redaksi, berdiskusi lagi dengan di desk maupun di dalam ruang redaksi untuk kemudian bagaimana memformulasikan, menempatkan di dalam konteks, kemudian harus ada nilai yang sekali lagi mencerahkan dan mencerdaskan dari pembaca itu. Karena sekali lagi berita bukan hanya untuk berita, berita itu kemudian harus menjadi sesuatu yang punya makna, yang bermanfaat bagi masyarakat, apalagi yang bekerja di pers cetak. Bedanya koran dengan televisi, dengan radio, dengan online. Radio itu alerting. Kalau televisi itu involving, membuat orang ikut terlibat dalam peristiwa. Tetapi cetak itu adalah informing. Jadi harus menyajikan sesuatu yang betul-betul menempatkan di dalam konteks, membuat orang menjadi lebih paham. Bukan sekedar sebuah peristiwa yang terjadi kemudian dimaknai dengan interpretasi. Ya kan? Ini yang sebetulnya harus kita lakukan. Dan perjalanan sekarang ini, tadi Leo menyampaikan, kita sekarang dihadapkan pada fakta bahwa media juga harus survive. Survival itu yang menyebabkan kemudian kita meninggalkan idealisme. Kita menjadi pragmatis. Dan kemudian yang tadi di awal kita katakan, kita tidak peduli lagi kepada yang namanya kode etik jurnalistik. Kita publish and be damned. Kita publikasikan masa bodoh, bermanfaat atau tidak. Karena sekali lagi, tujuan kita membuat media dan kehadiran media bukan untuk seperti itu. Karena itu di Amerika, Bill Kovac membuat buku mengenai elemen jurnalisme yang paling penting untuk membangun jurnalisme yang berkualitas. Sorry ini, Leo, kami wartawan-wartawan yang
sudah di atas 60 tahun. Oke. Sepakat untuk membangun sebuah serikat wartawan 60 plus. Oh, oke. Ya akan di launching nanti sore. Oke. Ya kan. Yeah. Intinya adalah belajar dari pengalaman. Baik. Perjalanan sebelumnya. Baik. Kita ingin kepada wartawan-wartawan muda bahwa menjadi wartawan itu bukan hanya sekedar urusan materi. Oke. Ini persoalan idealisme. Yeah. Pak Yaakob selalu mengatakan menjadi wartawan itu panggilan hidup, vokasio. Yeah. Dan karena itu jangan menjual idealisme ya hanya untuk kepentingan pragmatisme, apalagi untuk kepentingan Baik. materi. Kita aminkan upaya untuk memuliakan kebebasan pers itu. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, memuliakan kebebasan pers artinya menjaga keseimbangan antara kemerdekaan dan tanggung jawab. Pers bebas harus tetap berpijak pada kode etik, verifikasi, dan kepentingan masyarakat agar informasi yang diberikan tetap jadi sumber kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV